Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berikutnya adalah sejarah seni tata kota. Jadi tata kota ini sebenarnya merupakan seni ya, kalau dipandang dari penempatan lokasi-lokasi di dalam suatu perkotaan atau suatu kompleks gitu ya. Nah, jadi tata kota itu menggambarkan manusia itu memposisikan di tempat-tempat yang tepat ya, terutama untuk menunjukkan ya suatu keberadaan bangunan kota yang tentu saja tata kota di Eropa misalnya adalah dengan mencirikan adanya tembok ya, tembok keliling gitu ya, menjadi tempat yang eksklusif. Nah, rupanya zaman Majapahit kita juga sudah membangun kota dengan bersabuk parit, kemudian juga dikelilingi oleh tembok keliling yang tinggi, gitu ya, batu bata, ya. Nah, sehingga kemudian itulah yang membedakan atau yang memisahkan antara kota atau sering orang menyebut dengan kata pura. Jadi pura itu adalah bangunan kota yang di tembok keliling. Jadi antara pura dengan pemukiman umum. Nah, jadi kalau kita misalnya membahas mengenai tata kota Majapahit tentu akan berbeda dengan tata kota Mataram atau bisa juga tata kota ya, ibu kota kabupaten. Nah, jadi pada masa lampau ada tata kota ibu kota kabupaten yang masih mengacu kepada tata kota Majapahit. Jadi ada kota-kota yang masih mengacu seperti kota Majapahit. Tetapi di kemudian hari tata kota kabupaten misalnya akan meniru seperti keraton ya. Jadi tentu saja lebih kecil, ini ukurannya akan lebih kecil daripada ibu kota kerajaan. Nah, kemudian dengan datangnya kolonial Belanda ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya misalnya dengan dicaploknya sebuah kabupaten menjadi wilayah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, maka tata kota dari kota itu juga mengalami perubahan, ya tentu saja dengan berbagai penyesuaian. Nah, sehingga sepanjang ya sejarah tata kota itu seringkali ada yang kelihatan sangat simetris gitu ya, tetapi juga ada yang menunjukkan tata kota yang tidak terencana gitu ya. Nah, sehingga posisi-posisi lokasi ya yang dipentingkan adalah lokasi untuk menempatkan di mana seorang bupati itu harus berada gitu ya. Nah, sementara bagian-bagian lain tidak dipentingkan. Nah, ini menunjukkan tata kota yang sebenarnya menunjukkan kota yang agak darurat gitu ya. Jadi memang tidak pernah direncanakan. Yang penting ada tempat untuk bupati tinggal. Ya, jadi ada pendopo dan rumah, kemudian alun-alun, sementara bagian-bagian yang lain kelihatannya tidak diperhitungkan. Ya, jadi ini misalnya kasus kota Purwokerto itu adalah kota yang tidak pernah direncanakan. Maka masjidnya itu tidak begitu penting ya, maka masjidnya itu pada lokasi yang kecil saja ya. Penjara juga tidak menempatkan di sebelah timur alun-alun ya, tetapi tempatnya berbeda lagi. Kemudian kantor asisten residen Purwokerto juga berada di ujung ya,
barat ya, jadi seperti terisolasi gitu ya. Jadi pada dasarnya tata kota seperti Purwokerto itu adalah kota yang tidak rencanakan. Nah, sedangkan kota Banyumas misalnya sebagai kota itu tata kotanya sangat memperhatikan tata kota Jawa dengan melihat poros ya utara selatan antara laut dan Gunung Slamet misalnya. Nah, ini penggambarannya masih jelas, poros lurus, poros utara dan selatan. Nah, inilah yang tergambar dari kota-kota yang sebenarnya perlu pengkajian bagi sejarawan sehingga ada sejarah tata kota. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.